Nanda boleh tu bapak ibu-ibu mensyukuri perceraian. Nah, tu ndak boleh pak. Ya kan? Datanglah ke rumah besok pak, berdoa-doa ketek pak, ambo ko perceraian nan ka sampai 10 tahun. Tu ya ndak boleh tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akhrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila ajalnya sudah sampai, dan Allah amat teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-Munafikun ayat yang ke-11. Bapak ibu-ibu jemaah takziah yang dirahmati oleh Allah, khusus kepada keluarga yang sedang ditimpa musibah, bagaimanapun keadaan kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah takziah dan keluarga yang ditinggalkan, kembali kita bersama-sama diperlihatkan oleh Allah salah satu kekuasaan Allah yang tidak bisa kita menolaknya. Jangankan untuk menolak, untuk mengetahui saja kita tidak mampu. Tapi yang jelas 4 kali Allah mengulang dalam Al-Quran dengan kalimat yang sama, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. 4 kali dalam Al-Quran. Padahal sebenarnya 1 kali saja sudah yakin kita bahwa pasti ada kematian. Tidak ada pun ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang kematian. Kita tetap juga percaya dengan kematian. Kenapa? Karena banyak orang yang mati, ya kan? Nah, jadi sebenarnya ini mentaukidkan kepada kita, menguatkan kepada kita bahwa benar-benar, ya kan, kematian itu pasti akan datang. Cuman ada yang sampai umur 80, berapa umur beliau? 84. Ini umur yang luar biasa kalau masa sekarang, ya kan. Kok bapak ibu kok tak yakin bahwa sampai 80 ampere rasanya kok dah. Mencelik wajah kini kau, ya kan. Lagi wajah-wajah kapai saya nampak ambo saya kayaknya, ya kan. Agak ragu pak, ya kan. Ambo 80 ampere juga kini bu. Cuman tak balik sampai 88 belum 80 ampere, kan luar biasa pak, ya kan. Ya, umur yang diberikan untuk ukuran sekarang itu udah agak inilah langkah mungkin ya. Banyak sekarang ini yang muda-muda malahan sudah duluan. Kemarin saya takziah umur 21 tahun.
masih bujangan. Besoknya naik auto umum dari Bukit Tinggi ke Padang. Kalau kawannya balik ranking menumpang Pak, ya kan? Terjadi kecelakaan sebelum Padang Panjang, masuk Padang Panjang 21, tak bayang lo dia mau perasaan orang ya kan? Tapi itulah kehendak Allah yang berlaku. Maka itu meyakinkan kepada kita, pertama, bahwa kematian itu sudah sesuatu yang tidak bisa lagi kita ragukan, bahwa benar semenjak dulu lah ada orang yang mati. Tidak ada lagi keluarga orang yang tidak mengalami meninggal Pak. Maka itu sebenarnya kematian ini, pertama Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya kepada kita, bahwa Allah ingin kita paham yang berkuasa itu adalah Allah, yang pemiliknya adalah Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit, termasuk diri kita. Maka itu kepada keluarga yang ditinggalkan, jangankan beliau, kalau Allah ingin mengambil kita ya selesai, ya kan? Satu keluarga meninggal selesai, ya kan? Apalagi sekarang ini kita diperlihatkan sudah berapa orang yang meninggal Gunung Semeru ini, ya kan? Tadi udah 18 orang katanya, belum lagi macam-macam, ya kan? Kalau Allah ingin bukan hanya manusianya, ya kan? Tapi ada juga harta bendanya. Nah, tapi saya tadi membaca ada kisah yang luar biasa ya. Seorang anak berpelukan dengan ibunya, ya kan, meninggal. Ya, dalam kisahnya itu begitu cintanya kepada ibunya yang sudah tua. Anak ini bisa punya pilihan sebenarnya Pak, mau dia menyelamatkan diri atau meninggalkan ibunya. Akhirnya diambil keputusan, dia berpelukan dengan ibunya dan meninggal. Ini luar biasa kisah-kisah yang seperti ini, ya kan? Tapi yang jelas Bapak Ibu, semua itu adalah keputusan Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairum makirin. Ya kan? Kita punya rencana, punya strategi, punya keinginan, Allah juga punya rencana. Yang berlaku adalah rencana Allah. Alhamdulillah, rencana Allah terhadap beliau ini 84 tahun. Ya kan? Ibu yang mana ini? Istri. Ibu. Sudah berapa tahun Ibu berkeluarga, Bu? Sampai lupa Ibu. Oh, hampir 30 ke siapa kok lupa tadi. Ya kan? Saking lamonya, gitu ya. 30 tahun lebih dipinjamkan oleh Allah. Ya kan? Orang yang 3 tahun oleh jangan 30 oleh Pak 3 tahun kadang-kadang apa iya? Ya kan? 30 tahun. Ya. Semakin lamonya tuh ya kan? Kok istilah orang tuh lah lewat lo tahun apa namanya tuh? Kalau lah 30 kok lewat. Oh, perak ya. Ya kan? Kalau mah perak kok parah. 25. Kalau ame 50 gitu. Abu pernah diserang oleh jemaah itu. Itu kan enggak budaya awak tuh Ustaz, 25 tahun. Kok diadokan lo syukuran? Syukuran perkawinan 25 tahun. Bid'ah. Bid'ah langsung Pak. Nanda boleh tu Bapak Ibu-ibu mensyukuri perceraian. Itu enggak boleh Pak. Ya kan? Ada datanglah ke rumah besok Pak, berdoa-doa kita Pak, ambo ko perceraian nanka sampai 10 tahun. Itu ya enggak boleh tu. Mensyukuri, lalu sedikit banyak diundang. Ya kan? Karib kerabat, tetangga, rasa syukur kepada Allah, ya kan, telah dikaruniai umur perkawinan. Kan begitu kan? Soal istilah itu perak, emas itu urusan dunia situnya. Yang penting mensyukuri perkawinan itu sangat dianjurkan.
Ya kan? Ini sudah 30 tahun. Tentulah ya suka dukanya sudah dialami. Dan pasti Pak, ujung dari kehidupan itu pasti kematian. Ya kan? Kalau enggak bapak yang dulu, ya ibu dulu. Kalau boleh memilih ibu-ibu, kira-kira siapa dulu bu? Enggak boleh jaleh lo di kami gue. Apa dulu atau ibu dulu? Kare suara pak. Ya nak, agak kare suara pak dulu je. Ya kan? Oh begitu ya. Kalau di Ambo lebih syukur juga Ambo sebenarnya Ambo duluan. Ya kan? Ada orang maben Ambo. Tapi kalau ibu yang duluan beko siapa maben awak. Ya kan? Oh dulu jauh deh papa sih kau cari ini baru ustaz ya. Ya. Tapi yang kita pikirkan bagian itu Bapak Ibu. Ini rasa syukur kita 30 tahun lebih dikaruniai oleh Allah kebersamaan bersama beliau, dan ibu lebih tahu, anak-anak lebih tahu bagaimana keadaan beliau, dan Allah akan kumpulkan, ya kan, keluarga ini. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita sama-sama hari ini berjuang, suami, istri dan anak-anak menjadi keluarga akhirat, insya Allah dikumpulkan di akhirat, ya kan? Tapi kalau keluarga pikirannya dunia, sekolah di siko, kuliah di siko, sehingga bisa kerja di siko, nanti bisa punya iko, ndak terpikir Pak akhirat. Iya kan? Itu namanya keluarga dunia. Kadang-kadang mohon maaf, keluarga dunia saja ndak dikumpul di dunia. Ada orang yang bangga anaknya kerja di Amerika, kerja di Eropa. Anak nampalin tigo yang kurang rancak nasibnya Ustaz, dapat dia di Australia. Kurang rancak aja nih Pak. Ya kan? Bangganya luar biasa. Tapi ketika mau kita sakit, dia tidak bisa datang. Rancak anak nandak kama apai. Ketika awak sakit damam batuk, saya kata assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Ya jangan. Batuk ama aku. Iyo. Tibunya sekali. Ya kan? Mana rancak dia bu? Anak yang dakik tinggal di awak atau di Amerika yang di Eropa itu. Lama tibu rumah sakit itu anda tibunya dah. Bagi doh, ya kan? Kalau kita pikir kan, nah artinya apa? Kalau kita kejar anak-anak keturunan dunia, Allah akan berikan Pak. Tapi kadang-kadang di dunia pun kita tidak dikumpulkan. Tapi kalau kita kejar adalah anak keluarga akhirat, insya Allah, kalau tidak dikumpulkan di dunia, insya Allah Allah akan kumpulkan nanti di akhirat. Maka itu dibangunlah keluarga ini dengan tauhid, dengan keyakinan kepada Allah, dan bangunlah keluarga ini dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Ya kan? Konon ceritanya beliau mau berwuduk ya, mau pergi berwuduk untuk sholat subuh. Ya kan? Ini kan suatu yang luar biasa. Ya kan? Awak belum tahu lah Bapak Ibu. Tentu kita berharap ya husnul khatimah. Tapi Nabi mengatakan begini, matan nasu bima ta'isubih. Manusia itu akan mengalami kematian tergantung apa yang dia asik-asik, apa yang paling sering dia lakukan. Mungkin kita ini Bapak Ibu, mungkin tidak semua ibadah bisa kita lakukan Pak. Ada yang bisa tahajud saja, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti dalam keadaan tahajud dia berangkat menuju kepada Allah. Ada yang bisa duhanya yang dia jaga Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan di waktu duhanya dia berangkat. Ada yang menjaga setiap hari, mungkin 1 juz 1 hari, ya kan? Sebulan sudah khatam Al-Quran. Ada enggak Bapak Ibu yang punya target khatam Quran sebanyak umur? Punya target enggak? Hah? Panya umur ambo kini 50 tahun, ambo target lah 50 kali lo khatam Quran. Itu maksudnya. Ada yang lewat? Hah? Ambo 60 Ustaz, baru masuk ke 6 kali baru tu lo lewat umur tu. Iya kan? Jauh lah. Tapi kenapa tidak? Iya kan? Kalau kita punya Pak, sekurang-kurangnya meninggalnya dalam keadaan berjuang
ya kan, mengkhatamkan Al-Quran. Saya belum pernah berdoa rasanya Bapak Ibu-ibu, ya Allah tolong panjangkan umurku supaya bisa beli mobil Alphard. Belum pernah lah Bu, ya kan. Ya Allah panjangkanlah umur saya bisa membangun rumah bertingkat. Tidak pernah saya berdoa begitu. Tapi akhir-akhir ini saya berdoa kepada Allah, ya Allah agak panjangkanlah umurku bisa lebih banyak mentadaburi Al-Quran. Mungkin kita semuanya tidak bisa Pak. Tahajudnya iya, duhanya iya, Senin Kamisnya iya, khatam Qurannya sering juga, mentadabur Al-Quran iya juga. Mungkin semuanya tidak bisa, ya kan. Tapi ada yang paling kita asik-asik. Mungkin ada yang asik berzikir umpamanya kan. Mungkin ada yang asik baca Quran, ada yang asik sholat sunat, ada yang asik dengan puasa. Nah kita harapkan di waktu kita berangkatnya dalam amalan yang terbaik. Maka itu Allah memberikan kematian itu adalah Allah ingin tahu siapa amalannya yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan adanya kematian itulah Allah akan tahu siapa sebenarnya di dunia ini yang menggunakan waktunya dengan amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan yang unggul. Tapi begini Bapak Ibu, jangan terlalu bersedih nggak bisa beramal yang besar-besar. Yang penting rebut kasih sayang Allah. Ada kasih sayang Allah itu bisa direbut dengan amalan yang kecil saja. Iya, iya kan? Pernah tidak dengar kisah seorang wanita pelacur Pak? Iya kan? Karena tersentuh hatinya melihat anjing yang berputar-putar dekat sumur, kemudian terjulur lidahnya, iya kan? Padahal tuh anjing tuh, bana tidak akan berubah aja itu jadi anjing, tetap jadi anjing tuh ya. Najis besar malahan kan? Wanita pelacur ini dosanya dosa besar, wasa'a sabila kata Allah. Tapi karena hatinya tersentuh terhadap melihat penderitaan makhluk Allah yang bernama anjing ini, diambilnya lah iya Pak ke dalam semua tujuh sepatunya, diagiannya minum anjing tadi. Amalan yang kecil seperti itu menyentuh kasih sayang Allah, sehingga Allah buat keputusan patut dosanya diampuni oleh Allah. Ya kan, kalau amalan yang seperti itu bisa merebut kasih sayang Allah, kau masa tidak bisa Ibu dengan sholat berjamaah kita rutin, ya Allah mulai hari ini saya tidak akan melakukan sholat kecuali berjamaah, itu targetnya sampai mati. Ya kan, kapan perlu mohon maaf Pak meninggal dalam perjalanan atau sedang sholat berjamaah. Ada dulu mama dia mau di Lubuk Begaluang tuh merangkak menaik kata Mas Haji, ya kan, sacuk mau dipanggil itu Ustaz, tanya aja Ustaz, mama kok pas naik kata Mas Haji kadang-kadang buang angin, ya kan, belilah tua, orang tua kok kan lagi, ya kan, ma kalau jadi pasuan naik janjang ma, jadi pasuan mana, kau dapat kalau tidak bisa rasulnya lain di rumah saya solat lain, aja we beliau kamu, ambo bercita-cita ma Ustaz. Kau dapat dalam perjalanan kau mau mati ya? Iya Allah kabulkan. Tanya tua sakit meninggal Pak. Jadi kadang-kadang apa yang kita mau Allah jadikan itu. Meninggal dalam keadaan baca Quran, meninggal dalam keadaan berzikir, meninggal dalam keadaan tahajud, meninggal dalam keadaan sujud, iya kan? Dan Allah akan berikan yang terbaik dengan amalan-amalan gitu. Tapi kok takut mana sadoi wajah tu? Takut meninggal. Ini agak camih Pak boleh lihat Pak. Ya kan? Iko mau meninggal sedang takziah, iko mau ustaz ya nak. Ya kan? Kan ada je ustaz sedang ceramah meninggal kan? Ada. Ustaz yang sedang ceramah meninggal ada. Ya kan? Jemaah yang sedang takziah meninggal ada je Pak. Kecil ustaz ko kalau nambah leo ko lah jale Bapak Ibu. Nanawak ko le ha. Bila ko? Mungkin ambo le mau ustaz spontan saja Pak Ibu tu. Ya orang cari saja je. Selesai pengajian lah berdoa, tu lah kabubar, ibu ko menaku aja Pak. Direse orang, Bu, lah selesai Bu. Kira ya meninggal Pak. Habis ko tolong ke pulang cari-cari, habis ko kalau ada
yang melaku-laku tahu kado gitu. Saya cari bu tahu lah painya kadang-kadang mudah loh pai kok kadang-kadangnya Pak. Ya kan? Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan? Yang kematian itu pasti. Bagaimana kita merebut kematian kita dengan jalan-jalan yang terbaik. Dan mungkin jalan ini bervariasi. Mungkin ada yang jalannya jalan zikir, ada yang jalannya jalan baca Quran, ada yang jalannya dengan puasa, ada yang dengan sedekah, ya kan? Ada yang dengan tahajud dan segala macam. Tampilkanlah amalan kita yang terbaik. Kalau soal sabar, ya kan? Ya itulah makanan sehari-hari, Pak. Ya kan? Lebaran kali wak takziah. Ya kan? Lap keliling-keliling, tang siko, selalunya siko, ya kan? Putar-putar taruh ya takziah. Kalau ndak awak minta takziah orang, awak di takziah orang. Dan yakin saya Bapak Ibu dengan beliau tadi sudah mengatakan lebih dari 30 tahun, ya kan? Anak-anak pun sudah besar-besar kalau ada kan. Tapi tetap ya kita sampaikan bahwa ini ladang untuk meraih pahala sabar. Ya kan? Tadi ayat dikatakan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Insya Allah keluarga bisa menerima ini dengan lapang dada, dengan ikhlas. Tentu lebih banyak lagi, ya kan? Mumpung kita masih hidup, ya kan? Apa yang bisa kita lakukan untuk beliau, ya kan? Perbanyaklah berdoa. Iza mata insan an qata amaluhu ila min salasin sedekah jariyah, al ilmu yantafa'u bi awaladun salihun. Insyaallah kesolehan keluarga yang hasil didikan beliau, insyaallah dia juga akan mengalir pahalanya kepada beliau. Ya, mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka hati kita dengan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara walijal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wajal jannata masbahu. Allahumma ighfir li hayna wa maitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitau minna fa'ayyal islam wa man tawafaitau minna fatawaffahu minal iman. Allahumma aftah lana abwabas sabr, Allahumma aftah lana abwabal maghfirah, Allahumma aftah lana abwabal ilm, Allahumma aftah lana abwabal hikmah, Allahumma aftah lana abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah kajian takziah kita yang singkat dan doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.